Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104201 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Sistem Hukum Indonesia dengan topik Sistem Hukum di Dunia, Sistem Hukum yang dianut Indonesia, dan Struktur Hukum di Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Aldir Finaldi, SHM PhD. Yang pertama, Sistem Hukum di Dunia. Yaitu sistem common law atau Anglo-Saxon. Adalah sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara bekas daerah jajahannya. Di dalam sistem hukum ini terdapat 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya sistem preseden atau doctrine stare decisis, dan terdapatnya adversary system dalam peradilannya. Dengan sistem ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan stare decisis atau keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pembenaran keputusan. Kedudukan hakim terbatas memeriksa dan memutuskan hukumannya. Sementara juri yang memeriksa kasus untuk dapat menentukan dan memutuskan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Keterlibatan juri menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung sepenuhnya pada lembaga peradilan, tetapi menjadi bagian integral kehadiran masyarakat dalam proses penegakannya. Berikutnya adalah sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Belanda. Indonesia sebagai negara jajahannya, maka berdasar asas konkordansi berlakulah civil law. Di dalam sistem ini terdapat 3 ciri khas sistem hukum, yaitu hukum itu adalah yang dikodifikasikan. Hakim tidak terikat sistem preseden atau doctrine stare decisis, dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara. Dalam sistem inilah hakim terikat undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Hal ini berarti kepastian hukum ada itu bentuk dan sifatnya tertulis. Kedudukan hakim sangatlah sentral, karena hakim memeriksa langsung materi kasus yang ditangani, menentukan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang sedang berperkara, sekaligus menerapkan hukumannya. Untuk itu, maka tidak dikenal juri di dalam sistem ini. Hal ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat, karena hakim harus memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman, dan sekaligus menjatuhkan putusannya diduga bersalah dan harus dihukum. Penyebaran civil law ke berbagai penjuru dunia terjadi melalui bangsa-bangsa Eropa pada era melakukan kolonialisasi, dengan tujuan awalnya adalah kepentingan perdagangan dan perniagaan, yang akhirnya melakukan penjajahan dan memasukkan sistem hukumnya mereka ke dalam tiap-tiap negeri jajahannya. Misalnya Belanda pada zaman Hindia Belanda sampai saat setelah kemerdekaan Indonesia, melalui pasal 2 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang berasal dari Belanda masih tetap diberlakukan. Berikutnya adalah hukum Islam. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law, dari literatur barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat, ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Hasbi Asyidiki memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih. Berikutnya, bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syariah dan fikih terkandung di dalamnya. Berikutnya adalah sumber dari sistem hukum Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, merupakan kitab suci agama Islam. Yang kedua adalah Sunnah, merupakan cerita atau cara hidup Nabi. Yang ketiga adalah Ijma, merupakan kesepakatan para ulama besar. Yang keempat adalah Qiyas, merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua keajaiban. Berikutnya adalah mixed law atau hukum campuran.
Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan, yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. Berikutnya adalah sistem hukum yang dianut Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim untuk memformulasikan putusan dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Sistem hukum juga merupakan struktur formal. Sistem hukum Indonesia adalah struktur formal, kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, yang pada gilirannya didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijiwai oleh falsafat Pancasila. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, serta hukum negara Eropa. Hukum negara Eropa masuk di Indonesia terutama dari Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah. Banyak peradaban dari Belanda yang diwariskan di Indonesia termasuk sistem hukum, karena Belanda menjajah selama kurang lebih 3,5 abad. Namun yang dominan dalam sistem hukum Indonesia yaitu menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem ini digunakan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Negara-negara bekas koloni seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin meneruskan sistem ini. Sistem hukum Eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law. Sistem hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang berdasarkan politik hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti sistem hukum adat, hukum barat, atau hukum Islam, tetapi diakui oleh negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat, pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya, serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Berikutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah atau kitab Al-Quran dan Rasulnya, kitab hadis, kemudian disebut dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas atau kitab fikih, kemudian disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Berikutnya yaitu hukum barat. Pada sistem hukum barat, apabila terjadi pelanggaran hukum, maka akan diselesaikan dengan cara hukum yang berlaku. Apabila hukum yang dilanggar termasuk pelanggaran hukum pidana, maka akan diselesaikan dan diperiksa serta diberi sanksi oleh hakim pidana, dan bila termasuk dalam pelanggaran perdata, maka akan diselesaikan secara perdata. Berikutnya adalah struktur hukum. Struktur hukum merupakan peranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Struktur hukum menyangkut kelembagaan atau instansi pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga, dan personil atau aparat penegak hukum. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat atau negara, yang antara satu dengan yang lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri, yakni keadilan. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi badan peradilan, kepolisian, badan penuntut atau kejaksaan, lembaga permasyarakatan, penasihat hukum, konsultan hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan.
Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum. Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya, yaitu aparatur penegak hukum. Struktur dalam sistem hukum mencakup lembaga pembentuk undang-undang, lembaga penegak hukum, dan lembaga yang menunjang pelaksanaan penegak hukum seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 3 lembaga bidang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Penguatan lembaga peradilan menjadi penting karena setelah reformasi kinerja lembaga peradilan belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Ke depan kita berharap agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum, terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih, dan didukung oleh aparatur penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.